Dalam hal ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara harus lebih serius. Dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK. Puan meminta agar calon komisaris bisa dipilih dari kalangan profesional dan berkompeten di bidangnya. Pernyataan Puan ini menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir ini. Kemudian yang kedua, saya juga meminta pandangan dari Bapak Ibu pimpinan soal Terkait dengan pembahasan KMPPKF, kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi. Terkait dengan penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah masih mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Pemerintah memastikan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Menteri Keuangan Purbaya Edi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan. Purbaya menegaskan keputusannya akan diambil nantinya akan didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan pemerintah. Ia juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta JHT dengan saldo yang sangat besar, seperti mencapai 1 miliar atau lebih, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pekerja. Oh, yang di 50 juta kan nggak bayar. Itu 96,96%. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa enggak. Tapi Bapak ada upaya nggak Pak mau ngubah itu kan udah lama banget PP-nya dari zaman PSBY Pak. Ada upaya nggak Pak? Masa dengan kondisi indeks ekonomi gitu? Indeks ekonomi bener gajinya kan tadi nggak berubah Pak threshold-nya gitu. I think in this economy. Jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi diakses kan. Katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada bahasan juga Pak dari Kemenkyu Pak. Selama itu just itu adil, dalam hal ini just kan adil. Bisa bahasa kita kalau bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonomi yang just, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya. Sebelumnya sejak 2009, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak telah memungut pemajakan atas manfaat JHT, di mana saldo JHT di bawah 50 juta dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0%, sedangkan saldo di atas 50 juta dikenai tarif final 5%. Evaluasi atas aturan tersebut kini tengah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya pemirsa, kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantornya di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan publik. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta,
Ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Diterjang panas ekstrim, warga Cina miliki inovasi teknologi infrastruktur untuk menurunkan suhu panas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar. Dalam kasus Nadiem, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra tegaskan belum ada arahan ataupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim. Menurut Yusril, pemerintah bersikap netral dan tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan. Sejauh ini belum ada pembicaraan apa-apa mengenai hal itu. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan ketika kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Setelah diputus pada tingkat pertama, ya Pak Nadiem dipersilahkan untuk mengajukan banding. Dan kita melihat sampai kemana ujung dari perkara ini nantinya. Ya pemirsa, sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budiananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budiananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi presiden direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tidak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka Febrianti Ginting, baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan ketua umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.